Halo, assalamualaikum. Welcome to back my channel bersama aku Eka. Oke, kali ini teman-teman yang lagi sedang berjuang untuk memperjuangkan beasiswa. Nah, beasiswa LPDB sedang membuka kesempatan untuk kalian yang mau mendapatkan beasiswa ya. Nah, kali ini aku mau sharing tips tentang wawancara. Nah, wawancara ini menurut aku adalah hal yang paling krusial ya. Jadi banyak yang gagal di tahap wawancara. Nah, aku mau berbagi tips berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku adalah award tahun 2017 ya, LPDP. Nah, bagaimana sih wawancara dan pertanyaan apa aja yang muncul? Dan bagaimana tipsnya? Jangan lupa dulu nih share, like, and subscribe dan klik tanda loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari aku. Dan jangan lupa lihat video aku yang lainnya. Oke, kita lihat seperti apa pertanyaannya. Oke teman-teman, untuk yang pertama, pertanyaan yang pasti dan sering muncul adalah perkenalkan diri Anda, ya, ceritakan siapa diri Anda atau latar belakang Anda. Nah, jadi tips dari aku teman-teman, silahkan perkenalkan diri. Misalnya nama saya Eka, saya dari Lampung, saya berapa saudara, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Itu boleh ya, tapi jangan terlalu banyak, bapak saya pekerja seperti ini, ibu saya pekerja ini, itu jangan. Kaitkan dengan akademisi teman-teman. Jadi saya lulusan dari S1 dari UGM, S2 dari IPB misalnya seperti itu. Kemudian saya aktif di berbagai organisasi. Saya lulus dengan indeks prestasi kumulatif cum laude misalnya, dan lulus tepat waktu atau sebelum masa studi selesai. Contohnya misalnya saya lulus 3 tahun 7 bulan, kurang dari 4 tahun untuk S1 saya. Dan saya mendapatkan penghargaan. Terus tonjolkan kelebihan teman-teman gitu. Saya mampu berbahasa Inggris atau apa gitu, itu boleh ya. Jadi itu jadi nilai tambah buat teman-teman semua. Jadi selalu kaitkan dengan akademisi atau saya nanti akan berkontribusi apa, saya punya kelebihan apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu tips dari aku dalam menjawab perkenalan diri. Nah, ini dari pengalaman saya, mau tes beasiswa, mau tes pekerjaan, mau tes CPNS ya, itu perkenalan dirinya seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi selalu kaitkan dengan apa kelebihan Anda gitu ya, apa sih keunggulan Anda sehingga mereka memberikan beasiswa kepada kita atau mereka memberikan pekerjaan kepada kita. Itu yang pertama ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua ini adalah tentang kontribusi. Apa kontribusi Anda selama ini dalam pekerjaan setelah bekerja? Kebetulan saya ambil beasiswa dosen untuk program doktor, jadi sudah memiliki NIDN dan sudah bekerja. Dan saya baru bekerja 1 tahun teman-teman. Nah, apa sih kontribusi Anda? Selalu libatkan dengan kalau saya dosen adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Kita sudah melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ya, kontribusi saya Bapak selama 1 tahun ya, saya sudah melakukan penelitian, saya sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, saya juga ditunjuk atau menjabat sebagai apa gitu ya, ketua prodi atau apa, sekretaris, atau saya menjadi ketua kuliah kerja nyata mahasiswa. Nah, itu menjadi poin tambah, poin plus buat teman-teman. Atau yang masih belum bekerja, apa sih pengalamannya? Kaitkan dengan pengalaman organisasi teman-teman gitu ya. Saya pernah menjadi ketua, saya pernah menjadi sekretaris, saya aktif di berbagai organisasi, saya aktif di kegiatan bakti sosial misalnya. Nah, itu menjadi poin plus buat teman-teman. Jadi selalu kaitkan dengan ke arah yang bisa menjual diri kita, apa ya, kelebihan kita gitu ya, kelebihan kita ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, itu adalah kita ditanya tentang latar belakang pendidikan. Nah, biasanya ada spesifikasi lagi. Meskipun kita sudah disuruh memperkenalkan diri, tapi kita juga ditanya lagi nih. Nah, kenapa kok kuliahnya ngambil di sini? Kenapa harus jurusan ini gitu? Usahakan menjawabnya teman-teman, jangan saya hanya suka Pak, saya suka nih jurusan misalnya pertanian, saya suka dengan pertanian, tidak ya. Usahakan padukan dengan permasalahan yang ada di Indonesia ya Pak, karena pertanian itu adalah merupakan
ilmuwan yang penting sekali ya. Dengan pertanian itu adalah merupakan ujung tombak masyarakat, terutama di Indonesia. Karena apa? Bahan makan pokok utama itu adalah dari pertanian. Nah, ironisnya Pak, untuk saat ini tenaga muda di Indonesia tidak banyak yang berminat tentang pertanian. Nah, untuk itulah saya ingin Pak berkontribusi lebih di bidang pertanian gitu. Jadi usahakan apa sih masalahnya gitu, jangan hanya saya suka Pak gitu, jangan ya. Jadi itu ada bobotnya ya, jawaban kita itu ada bobotnya gitu ya. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih ingin mendapatkan beasiswa dari LPDP gitu ya? Kenapa kok nggak beasiswa yang lain gitu ya? Nah, itu menjadi pertanyaan yang sering muncul nih teman-teman ya, dari beberapa teman saya juga yang ikut seleksi ini. Jawaban saya pada waktu itu adalah LPDP merupakan lembaga pengelola dana Indonesia yang abadi ya, kaitannya mereka aman lah ya, aman untuk memberikan beasiswa kepada kita nantinya, dan mereka menjamin dengan berbagai ketentuan. Baca teman-teman apa aja yang didapat. Nah, tentunya ketika kita nyaman atau ketika kita aman, beasiswa tersebut lancar ya, intinya diberikan dengan lancar, otomatis kita akan lebih fokus dalam pendidikan kita. Coba kalau beasiswa yang diberikan itu kadang tidak tepat waktu ya misalnya, ataupun fasilitas yang diberikan tidak banyak, nah, otomatis kita dalam studi kan kita nggak nyaman ya, kita harus mencari uang ya dengan berbagai cara, dengan bekerja, dengan apapun. Nah, itu artinya akan merubah fokus kita dalam studi. Nah, itu mempengaruhi fokus kita dalam studi. Nah, itu menjadi poin penting teman-teman. Usahakan jawabannya ya natural, cuman berikan pengetahuan atau berikan yang berbobot lah nilainya gitu ya. Yang selanjutnya lagi, nah ini dia nih. Jika nanti kuliah dan sudah selesai, apa sih kontribusi Anda yang akan Anda berikan kepada Indonesia? Nah, biasanya pertanyaan ini selalu bersamaan dengan Anda berani nih kembali lagi ke Indonesia, bagi yang kuliah di luar negeri ya gitu. Karena kebanyakan pada ingkar janji yang di luar negeri. Kalau yang masih di Indonesia sih biasanya masih ada toleran ya, atau pindah atau seperti apa itu ada, mungkin ya ada toleran. Oke, ini kita harus usahakan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah sekarang di Indonesia gitu ya, disesuaikan dengan pendidikan kita. Misalnya nih, kalau saya kan ambil ekonomi pertanian, apa sih kontribusi Anda gitu ya. Yang pertama Pak, saya ingin mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia gitu ya, atau di tempat perguruan tinggi asal saya, karena mereka sumber daya seperti ini dan belum ada doktor gitu ya, belum ada doktor di sana. Nah, artinya banyak peluang yang dapat saya berikan, atau kontribusi saya akan jauh lebih besar gitu ya, ketika saya nanti lulus dengan program doktor. Saya akan bisa memberikan pendidikan dengan sumber daya manusia yang baik gitu ya. Kemudian saya akan melakukan penelitian, kaitkan dengan Tridharma perguruan tinggi ya kalau bagi dosen. Nah, seperti itu tipsnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa rencana penelitian Anda? Nah, topik penelitian ini sangat penting dan pasti ditanyakan teman-teman ya. Jadi terkait apa sih substansi Anda untuk bisa mengambil S3 doktor gitu kan. Nah, topik penelitian ini ambil topik penelitian yang kira-kira dapat diimplementasikan atau manfaatnya besar ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan ditanya apa sih penelitian Anda, bagaimana metodenya, terus teman-teman ambil literatur dari mana. Usahakan teman-teman ambil literatur dari jurnal internasional, itu sangat saya sarankan ya. Cari studi kasus masalahnya, rumusan masalahnya seperti apa. Nah, dari situ nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Nah, itu sangat penting nih poinnya ya, untuk kalian harus bisa menguasai ya, apa yang akan Anda teliti. Nah, itu terkait dengan permasalahan penelitian, tujuannya apa gitu ya. Kalau saya dulu lebih ditanya ke apa literatur Anda, udah baca jurnal apa aja, dari situ temukan masalah apa aja gitu. Nah, pokoknya terkait poin penelitian ini penting banget teman-teman ya.
Jadi teman-teman harus menguasai apa yang akan diteliti nantinya gitu. Meskipun itu hanya masih sinopsis ya, masih gambaran, tapi setidaknya teman-teman udah tahu gitu ya. Kalau dulu kesalahan saya, nah ini kalau wawancara harus bawa proposal ya teman-teman. Ini adalah kesalahan saya, tapi alhamdulillah masih menjadi keberuntungan saya ya. Teman-teman saya dulu waktu wawancara itu semua menyiapkan proposal penelitian. Saya nggak bawa gitu ya. Saya nggak bawa dan saya tuh nggak tahu waktu itu gitu ya. Udah pede aja. Saya jawabnya, iya Pak, karena memang kemarin tidak diharuskan ya Pak ya untuk tulisannya harus membawa proposal gitu. Jadi ya saya sudah siap, yang terpenting saya mengerti apa yang ingin saya lakukan. Saya jawabnya seperti itu, dan ya udah, apa penelitian kamu, ceritakan. Nah, jadi ini menjadi hal yang penting dan pasti ditanyakan ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana implementasi penelitian Anda? Nah, terkait dengan pertanyaan penelitian tadi ya, apakah manfaat dari penelitian kita? Usahakan manfaatnya baik bagi diri kita, baik bagi instansi, baik bagi masyarakat ya, terutama adalah bagi masyarakat gitu ya. Jadi apa sih manfaat penelitian kita? Itu harus ada ya. Selanjutnya adalah studi kasus penyelesaian masalah. Nah, jadi kita itu nanti diberikan kasus gitu ya, diberikan kasus masalah, coba seperti apa solusi Anda. Nah gitu, kalau saya dulu itu seperti ini, oke, Anda kan dari, misalnya Anda dari provinsi yang banyak bermasalah misalnya. Nah, masalah apa yang di situ? Saya ditanya, sumber daya manusia Pak. Oke, kalau sumber daya manusia, contoh seperti ini, ada mahasiswa yang dia tidak pernah hadir ya, tidak pernah hadir, namun ketika hadir dia ingin selalu mendapatkan nilai tertinggi gitu. Nah, apa solusi Anda? Ya, kita harus yang pertama otomatis kita berikan peringatan ya, kita panggil mahasiswa tersebut ya. Jadi ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah gitu ya teman-teman. Mungkin itu tips dan pertanyaan yang sering muncul mungkin bisa menambah pengetahuan dan inspirasi teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan sama teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat berjuang dan sukses bersama LPDP. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa selalu share, like, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kalian, kemudian like dan subscribe video ini untuk dapat notifikasi terbaru dari video aku. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat berjuang dan semoga lolos. Bagi yang sudah lolos, yang udah pernah lolos, wow, keren. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.